So if you get the ideas, so you can change anything. Now, to get ideas, you need a constant study of finding out. Pagi yang cerah, bro. Ada burung. Kalau musim panas itu berisik, guys. Tuh, suaranya kayak gini kalau musim panas. Jadi apa ya? Ada serangga, namanya serangga apa gitu. Berisik banget, guys, tuh. Di serangganya tuh. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Udah mendekat pohon kan ya? Pohon itu juga tuh. Alhamdulillah nih, pagi hari ini cerah sekali, guys. Ya, aduh. Alhamdulillah, kerja juga semangat nih. Paling gak enak itu, guys, kalau pagi-pagi udah hujan deras. Aduh, itu bawaannya kita pengen tidur lagi, malas kerja, guys. BTW ini hari Senin, guys. Hari Senin itu adalah hari pertama kali kita memulai pekerjaan, jadi harus semangat. Kalau hari Senin aja udah lemes, apalagi hari-hari berikutnya. Oke. Ya, disemangat-semangatin aja meskipun malas sebenarnya mah. Saatnya kita tempur, guys, cari nafkah untuk keluarga di rumah. Wih, sudah terang beneran, guys. Ini jam 7, matahari udah di atas kalau di Jepang. Hampir sama sekitar jam 10 di Indonesia. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya, guys ya. Untuk kalian yang sekolah, semangat sekolahnya. Untuk kalian yang bekerja juga, semangat bekerja ya, guys ya. Pokoknya nikmatin hari ini, ambil pelajarannya ya. Oke. Tayo melodi inakinag. Alhamdulillah, guys, nikmat sekali, guys. Seperti pada biasanya, guys, pagi hari kita sambut pagi dengan secangkir kopi. Sore hari juga mari kita sambut senja dengan secangkir kopi, guys. Biasa si anak senja, guys. Aduh, tuh lihat penikmat senja, guys. Mumpung pulang siang, tadi katanya hari ini mah boleh pulang, besok gak boleh. Alhamdulillah, guys, hari ini nggak lembur, guys, pulang cepet. Aku udah capek, guys, hari ini ya, karena sebenarnya semalam tuh begadang ya. Jadi gak tahu ya, aku kalau misalkan malam Senin, guys, malam Senin tuh susah tidur. Jadi gak tahu kalau malam Senin tuh, waduh gitu. Mungkin karena hari Minggunya kemarin tidur siang ya, jadi pas malam Seninnya tuh susah tidur jam 1, jam setengah 2 kayaknya. Terus bangun jam 4, guys, jam setengah 5.
tidur cuma 2-3 jam doang atau gimana, gak pusing ya di kerjaan ya. Tapi alhamdulillah guys, sehat ya. Aku sehat meskipun sambil kerja wah nguap lagi nguap lagi gitu. Tapi alhamdulillah lancar hari ini guys kerjaan. BTW teman-teman, hari ini kerjaannya gimana guys? Apakah kerjaan kalian juga lancar? Apakah kerjaannya selesai? Apakah nggak dimarahin bos? Pasti ada aja ini yang nonton nih. Wah bang, hari ini bang saya kerjaan dimarahin bos bang. Wah gara-gara ini pasti ada kan. Dan juga ya banyak juga yang nonton ini teman-teman aku yang jualan mungkin ya. Teman-teman yang jualan di pasar, teman-teman yang jualan online apa semuanya lah gitu kan. Pedagang, mudah-mudahan laris manis hari ini ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya kumpul. Amin. Kira-kira beneran laris nggak nih hari ini nih guys? Oh iya, kemarin juga ada tuh yang sangat menginspirasi aku guys. Jadi ada seorang cewek guys, dia lagi pengen ke Jepang juga. Tapi sekarang dia lagi ngumpulin biayanya. Dan dia kerjanya tuh jadi Gojek guys. Mudah-mudahan banyak penumpangnya teh ya. Mudah-mudahan banyak penumpang, terus juga cepat kekumpul biayanya biar bisa segera berangkat ke Jepang. Amin. Pokoknya kita saling mendukung guys ya. Saling mendoakan itu lebih baik guys daripada kita saling mencaci maki. Sebenarnya guys ya, hari ini tuh di kerjaan ada sedikit mengganjal guys. Pas tadi pulang kerja, sebelum pulang sih, jadi ya sekitar jam 4 mungkin ya, ada atasan guys, datang bawa selembaran kertas yang isinya itu komplain dari perusahaan lain guys, dari customer kita guys. Jadi di situ tuh kertasnya tuh ada gambar barangnya ya, gambar besinya itu guys kotor. Bukan besi sih, yang tadi tuh namanya tuh ini tembaga, kotor guys. Dan itu pekerjaannya tuh di line yang sekarang aku kerja, di line penyepuhan nikel. Nah aku kan baru masuk 3-4 hari ini guys ya. Dan memang aku juga ngerjain barangnya itu. Tapi ngerjain barang itu kan banyak tuh, nggak aku doang ya. Jadi ada banyak orang karena barangnya juga kecil-kecil gitu guys. Dan ada sekitar 400 kalau nggak salah itu tuh. Jadi dikerjakan beberapa hari gitu, karena kan sama barang-barang yang lain ya. Nah setahu aku ya, aku ngerjain udah sesuai dengan instruksi. Kemudian juga aku teliti guys, kan harus teliti ya. Kalau yang kotor dipisahin, kalau yang ini gitu kan. Karena kalau yang kotor pasti disepuh lagi gitu kan. Terus aku bahkan 2 kali tuh ngelapnya. Sambil aku lapin gitu kan. Terus kan ditaruh tuh, disusun ya. Diberesin dulu kan, sebelum dibungkusin kan. Terus sebelum dibungkus, aku cek lagi guys. Aku lap-lapin lagi gitu. Bener-bener aku serius kan ya, karena aku nggak boleh ini nih gitu, nggak boleh bikin kesalahan gitu kan ya. Malah tadi guys, jadi barangnya kan dikirim pas hari Sabtu kemarin tuh, pas kerja kemarin Sabtu. Pas hari Senin mungkin baru nyampe ya, baru ada komplainan guys. Aduh, terus kan waduh gimana ini kan, runding gitu kan. Tapi sih apa ya nggak tahu ya siapa yang salah juga ya. Yang pasti besok pas meeting, pas core ini pasti dibahas guys. Dan kita harus siap mental guys besok. Aduh, pasti kita kena tuduh nih. Aku yakin aku pasti kena tuduh. Aduh nggak tahu ya, aku baru ngerjain barangnya itu. Tapi setelah aku ngerjain bersih banget guys. Aku bener-bener teliti gitu kan ya. Wah sampai 2 kali aku, masa aku gitu ya. Tapi kalaupun ya aku yang salah gitu kan, aku selalu nerima gitu kalau misalkan ya benar gitu guys. Dan sehari sebelumnya pun, bukan sehari sebelumnya ya, mungkin seminggu sebelumnya pun aku sempat ngelakuin kesalahan guys. Jadi karena kan aku baru pertama kali lagi masuk ke line itu ya, bukan pertama kali lagi masuk, maksudnya tuh pertama kali masuk ke line itu barangnya banyak banget dan berantakan guys. Jadi beda sama pekerjaan yang aku jalani di line aku. Cara kerjanya beda. Kalau aku tuh ya, di kerjaan aku di Hard Chrome ya, sama Yokoyama Sang, sama bapakku di Jepang. Itu kertas pesanan, gambar barang, sama barang tuh kita selalu satukan. Misalkan nih,
Abis di sepuh ya, abis di meki, abis di sorry namanya ya, pokoknya abis dikerjakan itu kan diangkat ya, terus dibersihin. Nah itu langsung kita satukan guys. Kalau kita di kerjaan dulu di tempatku, kan aku baru dipindah lagi guys. Aduh, sebulan tuh kan aku di sana ya, di tempatku. Itu aku pasti pisahin. Ini gambarnya ini, pesanannya ini, barangnya ini, dipisahin satu kotak. Sebelum nanti dicek lagi ya, dibersihin, mau dibungkus gitu. Jadi enak guys. Jadi orang yang mau ngebungkus, orang yang mau ngebantuin pun udah tahu, oh barang ini, gambarnya ini, pesanannya ini, barang ini. Sedangkan guys, di yang tempat aku yang sekarang aku baru masuk lagi, itu bener-bener bara-bara guys, bener-bener berantakan. Jadi barangnya tuh campur-campur di satu kotak, campur-campur, udah mah beda-beda bentuk kan. Banyak guys, segini deh ini tebel bukunya tuh, buku gambar tekniknya tuh, gambar-gambarnya tuh. Ya Allah guys, harus dilihatin gambar. Ini perusahaan ini lama dah guys. Udah makan kanji semua kan. Kita harus pinter di situ guys. Aduh. Dan alhasil guys, jadi udah aku pisahin sebenarnya ya, karena mungkin terlalu capek guys ya, terlalu pusing. Jadi harusnya ini barangnya tuh dikirim ke ke perusahaan A. Aku malah kirim ke perusahaan B guys. Jadi sebenarnya itu sangat gak boleh ya. Tapi ya mau gimana lagi guys, aku sudah melakukan kesalahan ya. Jadi mau gak mau aku minta maaf, dan itu langsung dikasih tahu, diomongin. Tapi masih dengan cara baik-baik sih, cuman omongannya atasan tuh agak nyelekit guys. Cara ngomongnya gitu, agak gimana gitu. Nah mungkin nanti juga kalian kalau di Jepang tuh mungkin pasti bakal ngalamin hal-hal seperti itu guys. Jadi makanya harus siap mental di Jepang tuh guys ya. Nih ya, bukan cuma fisik guys, mental guys. Kenapa sih kok harus siap mental? Yaitu siap-siap kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan, terus nih ya, ngelakuin kesalahan sekecil apapun di Jepang itu, wah masalahnya besar guys. Bener-bener masalahnya tuh diomongin terus, diiniin, jadi bahan meeting, jadi bahan diskusi kayak gitu, jadi bahan bicaraan. Kalau kan kita ditanya nih, kok ini bisa gini kan? Nah kalau kita nggak bisa jawab, udah guys, mati kutu kita, kaku. Aduh gimana dijelasinnya gitu. Aku tahun pertama gitu tuh, gimana ini ya, deg-degan terus gitu. Kalau sekarang aku bisa jelasin kan, aku bisa ngomong, aku bisa kalau misalkan aku nggak salah, aku bisa ngomong. Enggak, bukan aku. Enggak, kemarin aku nggak ngelakuin ini. Aku selalu kalau misalkan aku salah, aku bilang iya ini kemarin saya. Kalau bukan aku nggak tahu gitu. Aku pasti bela, aku nggak tahu bisa bicaranya gitu. Soalnya kemarin aku ngerjain ini jadi bisa ngomong. Makanya penting guys buat kalian persiapan belajar bahasa Jepang tuh. Sebenarnya nggak cukup kalau misalkan kita cuma belajar lewat LPK guys, tapi kalian harus belajar lewat banyak konten-konten yang lain guys. Kayak konten-konten YouTube misalkan yang ngebahas apa, buku-buku yang apa gitu. Dan kalau misalkan kalian juga mau belajar lewat ebook yang aku buat ya, aku kan buat khusus kaiwa atau percakapan yang dipakai di Jepang guys, yang ada di deskripsi. Ya itu yang aku tahu gitu kan, yang aku pelajari selama di sini gitu, yang aku dapatkan. Alhamdulillah bisa ngedebat, aku bisa ngebela diri guys sekarang. Jadi nggak kayak cuman hai enggak. Kalau saya nggak salah, enggak, bukan saya gitu. Oke. Itu guys hari ini. Aduh, kadang ya meskipun gak usah dipikir lah di kerjaan mah nanti gimana gitu, tapi harus dipikirin guys, tetap harus dipikirin, nggak boleh nggak dipikirin. Kenapa guys? Karena sebuah kesalahan atau sebuah komplain, ada sebuah kritik atau apa tuh, kalau misalkan kita nggak pikirkan, nggak jadi bahan evaluasi, itu nggak jadi pelajaran buat diri kita guys, itu nggak jadi ilmu. Kita harus pikirkan nih, wah kenapa itu tadi barang jadi kotor gitu kan, dan aku harus siapin besok ngomong apa gitu kan, harus ada persiapan guys. Kalau misalkan besok ditanya tuh ini kenapa bisa gini, aku bisa jawab kan gitu kan. Itu kino mo丁寧にやってたんですけど、なんか2回ぐらい確認して、最初はね吹きながらもう確認して、なんていうか検査したりとかで、少しずつ並べて、でコンポストの前にまたなんていうか
また確認して、報いて、梱包して、1回だけじゃなくて、僕は2回ぐらい、確認したりto ka. Jadi harus siapin guys, ngomong kayak gitu. Wah, gitu ya. Yang penting kita percaya diri guys. Kalau misalkan kita percaya diri mah, apa ya istilahnya tuh, pasti bisa guys, pasti bisa. Tapi kalau misalkan meskipun kita udah belajar banyak, tapi kalau kita nggak percaya diri tuh, wah susah guys. Oke, cerita hari ini mah kayak gitu aja guys. Kita lanjut di next vlog besok, oke? Semoga kita sehat selalu semua ya. Semangat ya kalian ya.